Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Dan seperti biasa di setiap pukul 11 hingga kurang lebih 1 jam ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini hari Selasa, kalender 7 Oktober 2025. Jagong UMKM kita hari ini wah istimewa banget karena Aju udah sedikit ngintip nih pendengar ya kan, apa yang disuguhkan, apa yang disajikan, dan waduh bikin lapar. Untung nggak pas puasa ya, kalau pas puasa langsung mokel lah. Tapi kita sapa dulu untuk tamu kita di kesempatan siang hari ini ada Mbak Mera. Selamat siang Mbak Mera. Oh yang mana nih mic-nya ini? Yang ini mungkin ya. Sehat Mbak Mera? Sehat, Alhamdulillah. Oke, mendengar Mbak Mera ini adalah owner dari Dapur Kece. Ya. Pertama saya bacanya Dapur Keceh. Karena kece-nya pakai H ya kan. Kalau orang Jawa bacanya keceh gitu dan banyu lah. Ternyata bukan ya. Dapur Kece ya Mbak Mera ya. Ya, Oke, kalau boleh tahu panjenengan mulai buka usaha ini mulai tahun berapa ini Mbak Mera? Mulai tahun 2015-an lah Pak. 2015, udah lama aja ya? Sudah lama. Udah lama. Oke, di mana nih alamannya? Alamatnya di Jalan Danau Maninjau Tengah 3, B3B1, Saujajar Pak. Oh, Saujajar. Ya. Oke. Nah, kenapa panjenengan membuka usaha ini, Mbak? Apa yang mendorong panjenengan berbisnis di kuliner ya? Kuliner. Nah, awalnya itu dari anak saya sekolah TK nih Pak. Catering bekal anak nih ceritanya. Catering bekal anak gitu kan. Bawain bekal yang unik-unik, ternyata banyak yang pesen di situ. Akhirnya terus melebar ke catering rumahan. Akhirnya bekal sekolah anak-anak sudah besar nih ya. Terus pandemi nih ceritanya. Ceritanya pandemi kemarin. Ya. Ceritanya pandemi kan catering bekal sepi ya Pak ya. Yep. Terus ngapain gitu kan, bingung saya. Akhirnya nyoba buka apa namanya, catering rumahan ceritanya. Malah alhamdulillah sih rame, kirim orang-orang yang kena pandemi ini malah. Iya betul. Nah, jadi kirim malah ngirim itu. Jadi malah rame di situ ya. Iya, ramenya di situ. Oke. Sama waktu Lebaran biasanya saya. Lebaran kan pandemi juga nih, kan nggak kemana-mana nih Pak. Akhirnya ya ngapain ya gitu, ke ini juga saudara juga nggak ada yang datang. Akhirnya ya itu terima pesanan semacam masakan Lebaran ya, kayak opor dan sebagainya kayak gitu. Alhamdulillah rame di situ juga. Gitu. Dari apa namanya istilahnya bisa dibilang pandemi ini krisis ya bagi kita ya. Tetapi panjenengan bisa melirik bisnis di sini. Ya, jadi saya seperti banting setir ya, dari yang cuman bekal aja akhirnya melebar. Ya udah, gimana nih? Karena sekolah libur waktu itu ya. Iya, 2 tahun kalau nggak salah libur ya kan. Lama. Sekolahnya di online kan, sekolah di rumah. Akhirnya melebar ke menu masakan rumahan, bisa dibilang seperti itu. Ya, masakan rumahan, catering rumahan. Catering rumahan. Ya. Nah, terus yang panjenengan tawarkan nih apa ini? Maksudnya menunya? Menunya tiap minggu memang berubah, bervariasi sih Pak. Gitu. Itu tergantung. Ya saya sih memang yang ini menu memang saya, yang nyusun menu memang saya sih gitu. Jadi nanti di ini kan apa namanya, promo, ada nggak yang pesen untuk besok misalnya, seperti itu kayak gitu. Jadi menu panjenengan sendiri sebenarnya ya, istilahnya ide dari panjenengan sendiri. Kalau untuk yang cateringan harian, tapi kalau misalnya ada yang mau pesen ini gitu kan, apa misalnya ayam lodo gitu, saya layani gitu loh. Tapi satu paket ya Pak ya. Satu paket maksudnya gimana? Ayam lodonya 1 ekor gitu Pak. Bukan berapa ini gitu, berapa piece gitu, bukan gitu ya, tapi bukan. 1 ekor gitu ya, 1 ekor gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi misalnya banyak sih yang seperti itu, sayur misalnya, seberapa porsi, sepanci, seapa gitu. Kadang untuk arisan, untuk
PKK Ah, semacam itu. jadi Ya. terima orderan pesanan untuk berbagai macam event acara gitu ya. Ya, Nasi tumpeng juga. iya Pak, nasi tumpeng, nasi Oke. kotak. Kalau misalkan ada pendengar atau yang ingin apa istilahnya pesan nasi tumpeng atau nasi kotak, kalau nasi tumpeng minimal berapa apa namanya tingginya atau besarnya gitu? 10 nasi tumpeng itu untuk 10 porsi biasanya. 10 porsi. Iya, Oke. untuk 10 porsi. Jadi kalau nasi tumpeng minimal 10 porsi. Iya. Nah, kalau nasi kotak minimal berapa? Minimal 20 lah Pak, bisa. 20 ya. Saya layanin 20 Oke. gitu. Tapi di Saujajar ini di Jalan Danau Maninjau ada kedai atau cuman rumah aja? Rumah aja, sementara masih rumah aja. Oh, jadi cuman menerima pesanan ya, tidak menerima makan di tempat ngoten nggih. Belum. Memang arahnya ke sana tapi belum. Oh, Karena saya mantap. sendiri Pak masih Oh, ini sendiri? ya. Tapi bisa melayani ya, mampu panjenengan selama ini untuk melayani apa namanya pesanan ya. Insya Allah. Kalau misalnya ada pesanan yang apa, pesanan berapa gitu, saya manggil orang untuk harian Oh, seperti itu. mantap. Iya. Jadi untuk apa waktu-waktu tertentu kalau lagi banyak-banyaknya gitu nggih. Nggih, kayak Oke. semisal apa ya pandemi itu kan saya ada kerjasama sama Pemkot ya untuk makanan apa? Untuk Makan ini, siang? bukan makan siang ya, makan siang makan malam Oh, makan malam. untuk polisi yang jaga-jaga itu. Oh, Nah, iya. Pada ya. waktu itu kan banyak yang Ya. patroli yang jaga sampai malam gitu ya. Ya, pernah itu. Oke. Jadi Pakai tender itu pernah. jadi melayani apa namanya segala macam usia pesanan maksudnya ya Yeay, kan sesuai betul. dengan orderan. Tapi kalau panjenengan pendengar ya kan bisa ngintip nih di IG-nya Mbak Maira ya. Oh, kalau ingat nama Maira ya, ingat teman lama di Pro 1. Namanya juga Maira tapi udah resign ya. Penyiar di Pro 1 nih. Mbak Maira dengan nama Maira Wasti, Ya, ya kan? betul. Tapi RH ya, Mairanya itu RH Wasti. Di sini banyak sekali menu-menu dari dapur kece. Ya. Kenapa panjenengan ini menggunakan nama kece? Istilahnya tulisannya ini hampir mirip keceh ini ya. Iya. Kenapa? Ada filosofinya atau cuman sekedar aja nih? Kece itu biar Cakep unik ya? sih, ya Oh, cakep gitu cakep, kan. kece. Terus kecenya pakai ejaan lama juga. Jadi biar unik aja sih. Iya. Biar beda sama yang lain itu Oh, aja. ngoten. Jadi biar Jadi, gampang dicari juga kalau misalkan di Google Map ini ya langsung tulis Ya. dapur kece pakai H Ya, nih. Ini seperti langsung itu. alamatnya dapat nih ya di Jalan Danau Maninjau Tengah 2 nomor B1 benar ya? Ya, B3 B1 ya. B1 di sini. Iya, ya B1. Oke, jadi di situ alamatnya pendengar dan banyak sekali menu yang ditawarkan Mbak Mera ini untuk berbagai macam acara. Monggo. Kalau misalkan nih ada pesanan minimal berapa hari sebelumnya atau berapa hamin berapa gitu. Pesanan untuk apa ini, Pak? Untuk misalkan ada yang pesan nasi kotak atau pesanan apa tumpeng gitu. H-1 bisa. Hamin 1 bisa Bisa. ya. Biasanya kan harus hamin 2, hamin 3 gitu. Enggak, H-1 bisa. Oh, mantap. Iya. Jadi cepet juga ya. Iya. Nah, oke, jadi kalau misalkan ada yang apa membutuhkan cepat ini bisa. Bisa, Pak. Oke, wah keren nih ya. Dan menunya macem-macem nih pendengar. Waduh, kalau Anda lihat ada gurami bakar, ada ayam lodo juga bisa ya. Bisa, Pak, ayam lodo. Ada tombro bumbu merah, kandani gawe luwe kok gini. Dan ini resep panjenengan sendiri. Iya, Hmm. saya sendiri. Jadi yang punya hobi memasak ngoten nggih. Lumayan. Lumayan juga Lumayan ya. lumayan suka. Oh, ngoten. Tapi di sini juga ada kue-kue sepertinya. Ada, Ha-ha. cuman kue nggak terlalu ini ya saya. Maksudnya untuk masih tertentu karena masih apa ya? Kurang begitu inilah kalau kue. Biasa aja, maksudnya kue-kue tertentu aja. Yang istilahnya menguasai ini untuk masakan ya kan, Ya, masakan. kalau kue paling tertentu sih Pak. Di sini misalnya kayak klepon, Hmm, apa pukis kayak gitu. oke. Yang terbaru ini tapi belum saya pasang Apa ya. yang terbaru tuh? Kaswi. Kaswi Kue juga bisa? kaswi ya. Oke. Lagi
kemarin 2 hari ini lagi kaswi lagi bergelut di kaswi. Oh, banyak pesanan kali. juga di situ. Ya, Sekarang terakhir yang banyak kemarin. pesanan itu ya jajanan dari luar negeri lah istilahnya ya, impor gitu ya. Iya. Kayak dimsum gitu-gitu kan Ya. masih lagi rame-ramenya Ya. ngoten nggih. Memang masyarakat Malang ini sama jajanan waduh lumayan dan bisa membuat menjadikan ladang bisnis tersendiri kalau bisa istilahnya mencari sisi bisnisnya ngoten nggih. Nah, betul. di sini dapur kece yang panjenengan buka mulai tahun 2015 ya kan. Hampir 10 tahun berarti kan sampai sekarang 2025. Ini pesanan berarti sudah banyak ngoten nggih. Sudah alhamdulillah udah berjalan sampai sekarang berarti kan udah banyak customer gitu kan, banyak dari dinas juga. Ada juga Perkantoran ada juga untuk makan. Kalau boleh tahu nih ya kan, mungkin ada juga teman-teman dari pendengar yang punya usaha tapi mau istilahnya menjalin kerjasama dengan dinas, dengan kantor, itu ada tips tersendiri nggak sih? Tapi dijawab nanti dulu ya kan, karena kita sudah mendekati adzan duhur untuk wilayah Malang. Kita akan kumandangkan dulu seruan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar, jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Saudara pendengar, kini saatnya Perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Katon tulus welase tipiane ngapusi sampe wong tuwe peseni sing sun anggepi nyatane bener saiki ngobong ati isen sing ngira yakene kaya gediki katon tulus welase tipiane ngapusi sampe wong tuwe peseni sing sun anggepi nyatane bener saiki ngobong ati Kuyakno ison kuyakno lakoni urip kaya ketiki saben dina dilara ati kaya dudu lagi lan rapi isun lan riko akeh cokane mula wong tuwek bener omonge kula Jawa rasane peru kutha cilaka akeh isih. Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang mendengar masih bersama saya Aji Santoso dan juga ada Mbak Merah dari Dapur Kece dan Mbak Merah ini sudah membuka usahanya wah lama sekali kurang lebih udah berjalan 10 tahun berarti sudah nggak diragukan lagi ya untuk rasanya karena yang namanya masakan, nah yang namanya selera itu pasti nggak bisa berbohong ya Mbak ya. Nah, kalau mungkin mode atau pakaian misal ada yang cacat bisa ditutupin, tapi kalau makanan kayaknya lidah ini nggak bisa dibohongi, gitu. Ya, iya dan tadi saya sempat mendengar sama panjenengan punya relasi bisa kerjasama dengan Pemkot, bisa kerjasama dengan polisian mungkin ya pada waktu pandemi. Gimana sih mungkin sedikit tips supaya bisa mungkin banyak teman-teman dari UMKM yang ini gimana ya caranya aku bisa nembus ke dinas-dinas seperti itu. Dinas terkait ya. Iya. Itu biasanya berawal dari link ya, link maksudnya pertemanan ya ini. Nah kalau misalnya ada suatu semacam reuni atau apa gitu kan ketemu temen, ketemu ini banyakin inilah pertemanan Pak ya? Betul. Apa ya namanya itu? Ya relationship ya. Yes. Ya. Kalau kita punya teman yang udah sukses, misalkan dia kerja di Pemkap atau di Pemkot atau di dinas yang mana, nggak usah malu ya. Justru ini bisa jadi lahan. Ya betul. Ini yang panjenengan lirik ya? Ya semacam itu. Oke, jadi istilahnya pertemanan bukan berarti kita cuman hura-hura ya. Iya. Cuman say hello, kita ada acara mungkin kumpul-kumpul. Kalau teman sekolah namanya Pak Reoni gitu ya, cuman sekedar reareo lah kasarannya. Tapi kita harus ada manfaat diambil dari benar situ. Sekali. Dari situ mungkin malah bisa melebar ya. Yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu merasakan pasti akan repeat order lagi gitu ya. Oke, nah kalau misalkan ada menu yang pernah nggak panjenengan mendapati menu yang kira-kira ini belum pernah panjenengan coba atau belum pernah memasak ini, tapi ada pesanan menu itu gitu? Apa ya Pak ya? Pernah nggak? Belum ada ya. Belum ada. Jadi selama ini memang panjenengan istilahnya memasak yang panjenengan kuasai, yang panjenengan tawarkan.
Ya, semacam itu. Semacam itu. Ya. Dan pendengar, Anda bisa menyaksikan ya di live YouTube RRI Malang siaran kita di siang hari ini seperti biasa di channel RRI Malang Official. Kalau ingin melirik di IG-nya Mbak Mera, nah di sini Anda bisa melihat, waduh banyak sekali menu masakan yang ditawarkan. Tantangan terbesar apa nih Mbak selama panjenengan membuka bisnis ini? Tantangan terbesar apa ya Pak? Pesaing sih, tapi juga bukan pesaing ini ya. Kan banyak kan sekarang banyak sekali orang yang terjun di dunia ini gitu kan. Jadi harga dan sebagainya itu juga ya itu di situ. Di situ ya. Ya, jadi misalnya ada nih harga sekian nih. Ada yang di bawah harga tapi balik lagi pelanggan kalau misalnya sudah tahu ya balik lagi seperti kembali itulah. lagi karena yang namanya rasa nggak bisa dibohongin. Ya. Mungkin coba-coba mungkin ya karena Ya, harga. Harga kan Pak. Memang kan orang kan sekarang waduh harga miring nih. Nah, biasanya sih kalau ada yang baru harga miring coba-coba. Ya. Tapi begitu udah dinyobain terus kurang cocok akhirnya kan balik. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Alhamdulillah customer saya kebanyakan seperti itu. Oke. Nah, di sini ada rujak buah juga ya? Ada itu pesanan itu Pak. Maksudnya request tertentu nih kalau untuk itu hampers sih. Jadi ada ulang yang tahun ulta lagi ya. Happy birthday nih tulisannya. Ya, ada hampers ulta. Bikin yang beda ya, bikin yang beda gitu kan. Oke, kalau kue tar udah biasa lah ya. Ya. Nah, di sini rujak tar nih. Rujak tar, bener. Jadi rujak manis tapi untuk hampers ulang tahun gitu ya. Ya, semacam itu. Ah, untuk bumbunya jenengan bikin sendiri untuk bumbu rujaknya ini. Iya, Pak. Iya, kirain beli jadi. Enggak dong. Jadi semua ini bumbu yang dalam masakan panjenengan memang panjenengan yang bikin. Iya. Dan saya semua sendiri. Semua sendiri ya. Iya. Oke. Nah, terus ada banyak sekali pendengar kalau saya ngelihat ini benar-benar bikin ngiler ini. Ini ada lagi apa ini? Ada telur terus kayak ada apa ini ya? Namanya apa? Belum ada namanya di sini. Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, itu telur puyuh itu Pak. Ya, oh telur puyuh. Iya, telur puyuh. Telur itu. cabe. Kenapa? Telur cabe. Telur cabe. Kayaknya benar. telur. Hah? Benar. Enggak, Oh. telur puyuh itu kayak dibumbu semacam cah sayur gitu kan sama telur puyuh tapi agak-agak pedes gitu ya. Oh gitu. Itu juga request sih sebenarnya. Oh, jadi banyak sekali yang request gitu ya? Iya. Dan di sini kan kalau misalkan request biasanya kan makanan yang kadang-kadang nggak wajar atau misalkan ini tertentu aja gitu ya. Ya. Itu juga bisa panjenengan layani juga. Bisa. Oke, wah, keren nih pendengar. Jadi kalau panjenengan mau request apalagi orang kan seleranya aku pengen kalau misalkan aku pengen lodo nih, lodo khas Tulungagung gitu kan. Pasti kan bayangannya akan memakan menu yang hampir mirip dengan yang daerah aslinya. Ya. Itu juga bisa jenengan layani. Bisa. Padahal ayam lodo itu kalau bukan orang sana kayaknya susah. Dan kebanyakan memang ada sih beberapa ini pengalaman sih tentang ayam lodo nih. Kan ada temen nih yang aslinya daerah sana gitu ya. Daerah sana. Tapi stay di sini kan. Okay. Nah, beberapa kali dia nyoba ayam lodo nih. Nah, kebetulan pas saya posting saya bikin, dia pesen, alhamdulillah sih cocok. Memang sudah mirip lah sama di sana. Olahannya sama sih gitu. Oh gitu. Jadi udah nyoba mungkin yang di sini ada, di Malang ada. Udah nyoba beberapa tempat tapi lebih cocok punya panjenengan karena lebih otentiknya lebih mirip lah sama yang di sana gitu. Katanya seperti itu. Dan akhirnya malah jadi langganan ya. Iya. Oke, wah mendengar memang kadang-kadang kalau masakan khas daerah sebelum memakan kita membayangkan pasti ya. Iya. Membayangkan misalnya ayam lodo orang Tulungagung, orang Blitar, orang Kediri pasti bayangannya seperti yang di sana. Iya. Tapi belum tentu mendapatkan rasa yang
Sama. Iya, benar. Malah bikin kecewa biasanya Iya. ngoten nggih. Nah, baik. Kembali lagi nih mendengar. Ternyata Mbak Mera ini benar-benar ahli dalam bidang masakan, apalagi ini bisa dibilang masakan rumahan ya Mbak ya. Iya, masakan rumahan. Masakan rumahan, bisa panjenengan pesan dan bisa by order di nomor telepon berapa ini Mbak? 0878 5991 1752. Oke. Di 0878 5991 1752. Kalau Anda mau lihat di mana lokasinya dapur kece ini, kece mana? Dapur kece. Ini di Google Maps sudah ada, ya di Google Maps sudah ada, tinggal tulis aja dapur kece, pakai ejaan lama ya, CHAC TJ ya, TJ. Jadi C-nya itu TJ, terus pakai akhiran H. Kece di sini di Jalan Danau Maninjau Tengah 3 nomor B1 Saujajar. Sudah buka, udah lama sekali ya, udah 10 tahun, udah terpercaya dan bisa menerima orderan minimal 20 Mbak ya? Iya. Minimal 20 pack atau kotak. Kalau misalkan untuk nasi tumpengnya untuk 10 porsi. 10 porsi, ya. 10 porsi minimal. Tapi kalau misalkan apa namanya? Nasi kotak dibentuk tumpeng bisa? Ada kan Pak? Tumini ya namanya. Tumini, Ya. Tumini, arek ndito tum. Tumini. Oh iya ada di sini. Ada tumini kan Pak? Yes. Ini tumpeng mini maksudnya? Iya, tumpeng mini. Tumpeng mini. Jadi nasi kotak tapi bentuknya tumpeng ya? Iya. Keren banget dan lauknya lengkap loh. Oke pendengar, wah pokoknya kalau panjenengan bisa pengen tahu banyak tentang dapur kece ini, panjenengan buka aja IG-nya Mbak Mera. Aduh banyak sekali menunya. Aku nggak bisa nyebutin satu persatu ya, karena bukan ahli masak juga makanan. Tapi kalau lihat, keren. Ada bubur juga ya. Ini kan Pak. Ya betul. Ini baru aku buka, betul Tumini. Walah, Tumini. Dan oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih pendengar. Aku tak ngusap air liurku dulu ini karena nih kalau lihat ini bener-bener menggoda selera. Tapi sebelumnya nih, ini ingin tahu respon dari keluarga bagaimana usaha panjenengan ini? Mendukung sih. Mendukung juga. Iya. Selama ini tetap mendukung usaha panjenengan tentunya ya, dari pihak suami, dari keluarga Ya, Oke. Dan tentunya nggak mengganggu aktivitas rumah tangga dengan bisnis ini. Enggak Pak. Keren. Ini yang memang harus istilahnya dipadu-padankan ya antara yang utama keluarga dengan usaha kan ngoten. Ya, baik, mendengar jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Halo dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico maak ik ngrungokkaken RRI Malang. Goed, goed, goed. Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, pendengar, masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mbak Mera dari Warung Kece. Nah,
dapur ya, dapur Pak. dapur kece. Dan dapur kece ini menawarkan berbagai macam menu masakan yang menggugah selera untuk Anda. Dan Anda kalau misalkan dapur kece ini belum bisa makan di tempat ya Mbak Mera ya, jadi masih terima order begitu ya? Ya, untuk sementara ini belum. Sementara ini belum. Jadi Anda kalau misalkan mau order, apalagi kalau sekarang udah di e-commerce masuk di Shopee Food atau belum? Belum, untuk Shopee Food belum. Belum. Sekarang lagi belum rame bisa. nih, banyak yang Ya. menjual secara online kan gitu kan, belum ada ya. Belum lari ke sana gitu. Atau karena ini adalah masakan basah? Iya, untuk belum ada yang khusus untuk ini ya, misalnya kalau di Shopee Food itu yang Kering semacam biasanya kering ya. gitu ya, apa kayak gitu. Biasanya kan kering. Jadi kalau kering kan agak sedikit disimpan agak tahan lama gitu kan. Ya. Tapi kalau basah ini kan kasarannya mateng dikirim udah masih enak gitu loh. Ya. Kalau udah dingin kan gak enak. Kadang-kadang kalau masakan apalagi sayur gitu kan Ya. harus diangetin lagi. Betul. Tapi kalau by order kan enak. Jadi misalkan nanti saya ambil atau diantar jam segini kan estimasi waktunya bisa disesuaikan ngoten nggih. Ya. Oke, wah keren sekali nih. Dan ternyata Mbak Mera ini sudah berkecimpung di sini ini 10 tahun lebih. Ini berarti ya sudah benar-benar istilahnya itu menguasai untuk masakan menu-menu yang ditawarkan ini. Dan Anda juga bisa melirik di IG-nya Mbak Mera ya, Maira Wasti dengan tulisan Mei RHA Wasti disambung di situ. Waduh, Anda tinggal melihat banyak sekali menu-menunya. Ada terancam, ini terancam ya bener ya Mbak? Apa nasi goreng ini ya? Yang mana Pak? Terancam itu. Oh terancam, bahaya. Enggak. Pura-pura terancam. Terancam bahaya. Terancam bahaya. Oke, dan ini yang menarik nih pendengar. Saya melihat di IG-nya Mbak Mera ini ada tumpeng liwet ya? Ya, tumpeng nasi liwet. Tumpeng nasi liwet. Ya. Dan ini bentuknya menarik sekali karena nggak seperti tumpeng biasa ya Mbak ya. Kenapa ini nggak dibikin kerucut seperti tumpeng biasa ini? Kalau nasi liwet memang nggak bisa dibikin kerucut ya Pak ya. Jadi kan nggak ke ini ya. Karena kondimennya kan ada teri, pete, cabe gitu kan. Itu harus di atasnya gitu harus ya. di atasnya. Jadi samping, biar kalau di sampingnya berarti nggak kelihatan kalau liwet nggak gitu kelihatan ya. liwet. Oh. Kan memang untuk yang membedakan nasi putih sama liwet kan seperti itu. Oke. Jadi untuk ciri khas dari nasi liwetnya nggak dihilangkan. Ya. Tapi dalam bentuk istilahnya konsep tumpengnya juga ada gitu. Ada ya. Oke. Semacam itu. Jadi kalau misalkan ini bisa dibilang baru nih, saya baru tahu, baru beberapa narasumber kalau nasi tumpeng aja, nasi liwet aja gitu kan. Terus nasi liwet ini ya Pak, ayamnya juga ayam ingkung. Iya. Dibikinnya bumbunya ayam ingkung. Oke. Gitu. Jadi kayak selamatan di deso ya, Ya, ayam ingkung. betul. Utuh. Untuk perayaan besar. Bener, karena ini utuh satu Ya, ekor gitu ya. ya. Baik, keren sekali. Oke, Mbak Mera, nggak terasa nih sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini di sesi terakhir. Monggo, mungkin Panjenengan bisa mempromokan produk Panjenengan, kalau pesen di mana, terus nomor teleponnya berapa, silakan. Ya, untuk pemesanan nih ya, bisa pesen menerima segala macam masakan, catering. Kalau mau pesen bisa di Dapur Kece di telepon 087859911752. Oke, untuk alamat di Jalan Danau Manin Jawa Tengah, B3 B1 Saujajar. Oke, bisa juga mungkin mampir ya kalau daerah-daerah dekat Saujajar, SKI gitu kan. Ya. Kedung Gandang, Kedung Gandang dekat kan ya sama Saujajar? Deket sih Pak. Deket ya. Deket. Sana bisa sambil main-main. Kalau pengen tahu di Google Maps sudah ada Dapur Kece. Nah, tulisannya Dapur KETCEH. Kece. Bukan keceh ya. Bukan Kece. Dapur Kece. Oke. Dan untuk Instagramnya di Instagram ini mungkin bisa dipisah nih Mbak ya.
Instagram untuk Dapur Kece sendiri. Ya. Jadi masih jadi satu dengan Instagram pribadi Mbak Mera Wasti. Di situ Anda bisa melihat berbagai macam menu dan pasti menggugah selera sekali. Baik, terima kasih Mbak Mera, semoga sukses untuk usahanya, makin berkembang, makin maju dan makin banyak relasi yang memesan di Panjenengan, makin banyak customer juga. Ya. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda di kesempatan siang hari ini. Saya J Santoso yang menemani Anda bersama dengan Mbak Mera dari Dapur Kece pamit undur diri. Kita ketemu lagi insya Allah besok di jam dan gelombang yang sama dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atiku mbok olah ale lan kanangan kuwi saya pengen tak baleni lintang dhuwur kutha kencer-kencanku katrita sliramu ning kono apa kangen iki krasa saiki ana sandingku